Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah koneksi dengan database akses ya. Sekarang kita mencoba koneksi dengan menggunakan database MySQL. Nah, untuk itu Anda harus menyiapkan software-nya ya. Nanti silahkan bisa di-download di link yang sudah saya berikan, nanti silahkan di-download. Nah, jadi Anda harus menginstal ini ya, MySQL Connector. Ini diinstal dulu ya. Nah, ini sudah saya install ya. Kemudian navigate, ada yang belum punya ya, coba diinstal lagi. Oke. Sama ya, tapi ini saya sudah install ya, tidak perlu nanti Anda install dulu. Ini kalau sudah pernah, kalau sudah ada ya tidak perlu diinstal. Ini ya. Baik, setelah semua diinstal, kemudian kita membuat database di MySQL. Kita menggunakan Navigate ya, software Navigate saja untuk membuatnya. Ini ya. Oke, ini belum ada ya. Ini sudah buat. Oke. Ya, kosong seperti ini, kemudian kita buat koneksi baru. Dengan syarat yang 3 software tadi sudah diinstal semua ya. Oh ya, ini dijalankan dulu ya. Kalau sudah diinstal, nanti XAMPP-nya, ya XAMPP yang sudah diinstal nanti dijalankan dulu. Ini biasanya posisi stop seperti ini ya, ini dijalankan di start ya. MySQL dan aplikasinya di start sehingga jalan ya, aplikasi dan MySQL-nya dijalankan dulu XAMPP-nya. Baik, sebentar. Ya, ini kita buat koneksi dulu. Baik. Nama koneksinya misalnya localhost. Ini localhost itu ya. Ini localhost, ini sama diubah sama tanpa password. Oke. Ya. Ini kita klik OK di sini ya. Nah, ini akan muncul database yang ada di tempat kita. Ini kita hapus dulu aja. Karena kita mau mempraktikkan membuat database. Sekarang kita buat database penjualan, kemudian ini ada tabel barang seperti ini ya. Kalau kemarin kita sudah mencontohkan dengan menggunakan database akses ya. Kita sudah pakai akses, sekarang kita coba pakai kalau database itu dengan menggunakan database MySQL. Nah, kita buat ini lewat ini tadi, kemudian kita buat database ya, caranya diklik kanan di sini ya, di localhost diklik kanan, kemudian new database. Iya. Nama database-nya adalah penjualan. Oke, klik OK ya. Nah, di sini sudah muncul database penjualan. Kemudian kita klik 2 kali di database penjualan, muncul tabel di sini ya. Ya, kita membuat tabel, diklik tabel, klik new tabel. Kita mau mencoba membuat tabelnya adalah ini, seperti yang di soal ini ya. Ada KDPRG, nama, kemudian satuan, harga, stok. Ya. Kita pakai nama PRG ya, seperti yang di kemarin di akses ya. Ini kan kalau bawah PRG, ini tipenya adalah kita pakai varchar ya. Varchar 5 saja ya. Kemudian nama PRG ya. Varchar 30. Satuan harga dipakai
lagi ya, cuy, stop, ini ya. Oke, kemudian dari 5 bit ini yang menjadi kunci adalah dia primary key-nya adalah kode barang, kode PRK. Nanti di sini diarahkan kode barang, kemudian diklik primary key, ya, sehingga nanti kode PRK akan menjadi primary key. Oke, kemudian di save, yang di save dengan nama apa? Barang, ya, barang. Oke, selesai. Baik, selesai membuat apa namanya database ya. Nah, nanti akan muncul di sini tampil barang ya dengan struktur ini ya. Nah, dan ada BRG nama BRG satu pada stok. Oke. Jadi kalau di database-nya sudah apa namanya dibuat, sekarang kita masuk ke Visual Studio-nya. Oke, kita open yang kemarin ya. Kalau saya udah punya ini, kita buka yang kemarin ya. Ini yang pertama adalah kita buat ini sudah, kemudian kita buka. Nah, ini yang harus kita aktifkan adalah MySQL data, karena kita mau koneksi ke apa namanya database MySQL. Kalau minggu kemarin koneksi dengan menggunakan database Access, sehingga kan kemarin yang diaktifkan adalah Microsoft System Data. Sekarang untuk koneksi ke database-nya MySQL maka harus diaktifkan yaitu MySQL.data. Ya, baik, kita aktifkan di form yang ini ya. Kita buka formnya dulu, form yang kemarin. Bentar, form 2 ya. Ya, ini ya, formnya ini. Kemudian di project di sini klik kanan reference. Ini saya buka yang form kemarin ya. Silakan nanti juga bisa Anda buka form yang kemarin. Kemudian nanti kita ubah saja ya. Kita ubah kodenya. Oke, kita klik ini, kemudian klik add big reference ya. Yang kemudian di bagian extension ya. Extension coba lihat. Oh, ini yang nih yang apa namanya Microsoft Data, MySQL Data ya. MySQL Data ini diaktifkan, kemudian seperti ini, kalau kita centang, oke ya, yang MySQL Data di extension ya, di extension, kemudian cari yang MySQL Data dan di oke. Dengan syarat software yang tadi sudah diinstal ya, software yang ini tadi diinstal dulu. Kalau ini belum diinstal ya nanti akan muncul di sini. Kalau yang tadi belum diinstal ya, maka tidak akan muncul di sini. Yang Microsoft MySQL datanya itu tidak akan muncul di sini kalau software tadi tidak, ya ini tidak akan muncul kalau ini belum di mana tadi ya, ini harus diinstal. Ini diinstal dulu. Kalau ini kan tadi yang untuk membuat database tadi, kalau ini database-nya ya, XAML-nya. Nanti silakan digantikannya diinstal. Itu baik, sudah di oke. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah modul. Membuat modul baru atau modul yang kemarin kita perbaiki dengan seperti ini. Sekarang karena kita koneksinya ke database MySQL, maka kita importnya adalah import mysql.data.mysql client. Kemudian public count ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya, sesuai dengan kita. Maaf, ini bisa diganti saja ya, ini diganti sesuai yang kita kemarin yang diedit saja ini ya. Ya, ini st-account ya. Itu kan pakai st-account. Berarti public st-account ya, new mysql connection ya. Ini yang pertama yang atas dulu ini ya, import mysql.data.mysql client. Ini diaktifkan dulu untuk mengaktifkan yang MySQL data tadi. Kemudian di modul maka public st-account ya, new mysql connection ya, ini servernya ada di localhost, portnya 3308 sesuai yang kita buat tadi kan di sini tadi ya. Tadi kan kita buat di sini nih. Coba lihat ya sebentar ya. Mohon maaf.
ya kayak gini tadi. Nah ini kalau portnya 3306 dan username-nya root, passwordnya kosong karena kita belum berikan password. Maka di sini juga sama ya. Jadi server sama dengan localhost, kode port 3306, user ID-nya adalah root, passwordnya tidak ada, database-nya adalah penjualan. Tadi kan kita sudah membuat database penjualan di sini. Ini kan database penjualan. Ini tabelnya barang nanti ya. Oke, ini di modul ya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan ya. Ini bisa tak ganti ini ya. Ini bisa diganti nih. Nanti saya upload. Ya. Oke. Oke, ini di kode modulnya. Kemudian pembarangnya seperti ini ya, sudah. Kemudian di form barang ini di bagian kode program di general declaration itu sekarang kita karena menggunakan database MySQL, maka yang kita aktifkan adalah import MySQL client ya, seperti yang di modul tadi. Ya langsung saja kita lihat di formnya, ini sudah saya buat ya. Ya di bagian general declaration di atas ini ya, ini sudah import kemudian MySQL data.mysql client. Kemudian setelah itu di public class form ini variabelnya ya, variabel perintah dim perintah new mysql command. Nah, nanti digunakan untuk variabel ini digunakan untuk menyimpan dari perintah atau perintah SQL-nya. Jadi perintah SQL nanti akan disimpan di di variabel perintah. Jadi dim perintah new mysql command. Kemudian dim data tabel new dataset untuk menyimpan data ya. Kemudian public tampil data new mysql data adapter. Ini untuk menampilkan isi dari database itu atau isi dari tabel nanti yang akan ditampilkan di data grid view ya. Kemudian dim cd ini sama ya mysql command nanti bisa digunakan tidak tambahan ini. Baik, selanjutnya di sub tampilkan. Jadi kita bisa membuat sub tampilkan di sini. Anda ketik aja di situ misalkan kita hapus dulu ya. Nah, ketika di sini di bawah ini sub tampilkan ini ya. Nah, terus diketikkan kode program yang ini gitu kan ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menampilkan data yang di tabel barang itu ke di sini data grid view 1. Jadi nanti isi dari tabel di tabel barang itu akan ditampilkan di data grid 1 view data grid view 1 ini ya. Jadi strcon .open kemudian perintah ini perintah variabel ya tadi perintah connection sama dengan variabel strcon yang dikoneksi ke database tadi. Kemudian perintah comment type sama dengan comment type text. Kemudian perintah comment text sama dengan select bintang prompt itu untuk menampilkan isi di dalam tabel barang. Tabel data titik select comment sama dengan perintah. Kemudian data tabel sama titik tabel clear ya, isinya dihilangkan dulu isi biar tidak menumpuk ya. Isi di data tabel dihilangkan dulu, baru setelah itu diisi lagi sesuai dengan isi dari tabel barang ini begitu. Kemudian isinya itu ditampilkan di data grid view 1 ya. Ini itu untuk tampil data. Baik, kemudian untuk form load kita panggil saja ini sub tampilkan ini kita bisa panggil di form load ya dengan perintah call tampilkan ya, call tampilkan ini perintah di sini ya. Ini kemudian selanjutnya yang button klik 1 itu adalah tombol simpan ya, di sini tombol simpan ini button klik 1. Nah ini perintahnya seperti ini ya. Ini bisa diturunkan kalau tidak kelihatan ya. Baik, ini perintahnya jadi untuk
simpan itu kan masih sama seperti mana ya, insert ya, insert into barang yang kan di tabel barang value apa yang diizinkan adalah teks satunya adalah kode barang. Ini kita tidak menunjuk field-fieldnya karena semua akan diisi, semua field akan diinputkan, akan diisi. Jadi langsung saja insert into barang values. Yang pertama ini pasti kode PRG ya. Teks satu kode PRG, urutannya kode PRG, nama PRG, kemudian satuan, kemudian harga dan kemudian apa itu stok. Ini tadi saya turunkan biar kelihatan ya. Kalau dengan turunan ditambahkan seperti ini dulu ya. Kalau mau dipisah spasi, tambahkan ini. Oke. Pemerintahan execute with non query, kemudian close, kemudian kalau berhasil maka data sukses disimpan ya. Tetapi kemudian kalau tampilkan, tapi kalau salah tidak berhasil maka data gagal disimpan. Periksa koneksi seperti ini. Baik, kita bisa coba, kita jalankan. Coba kita ini. With ya. Ini 01 biskuit, satuannya 2, 40.000, 10, 1, data sudah disimpan. Nah ini sudah disimpan, kita lihat, kita buktikan apakah memang data ini sudah tersimpan di database MySQL tadi ya. Kita buka database MySQL di sini. Ya, ini kan database penjualan, kemudian ditampil barang ya, barang. Nah ini sudah masuk kan? Ini masuk. Ini ya. Jadi kita mengisikan database MySQL ini ya, tampil barang di database MySQL ini di penjualan itu dengan menggunakan form ini sudah masuk ke sini ya, ditampil barang ini sudah masuk, isinya sudah masuk ke sini. Ini apa namanya, cara mengisinya seperti itu. Kita tambah lagi bisa ya. Ini kalau kode yang sama karena tadi itu kita buat primary key ya, tadi yang kita buat kita buat primary key ya. Nah ini primary key ya. Kode PRG ini kalau sama nanti akan simpan ya. Misalkan ini ganti ini barangnya apa, roti misalkan ya, kita simpan. Namanya sama tapi kode sama. Ya ini gagal disimpan, periksa koneksi. Ini karena apa? Karena kodenya sama. Karena di KDPRG itu adalah primary key. Primary key artinya tidak boleh ada data yang sama. Kalau mau diinputkan data yang sama maka akan gagal disimpan. Begitu ya. Ini tidak disimpan. Kalau ini diganti, maaf. Nah ini kan error ya. Kita stop dulu. Ya ini kita isi 002 ya. Roti. Ya, oke, kita simpan. Bersimpan ya. Karena kodenya berbeda. Ini itu untuk simpan. Begitu. Kita lihat di database saya juga di database barang ya. Masuk ini ada 2. Begitu. Itu untuk oke. Sekarang kembali lagi. Baik, itu untuk simpan ya. Kemudian untuk hapus. Ubah dulu ya, ubah dulu. Ubah adalah perintahnya adalah update. Nah kita lihat ya, di sini perintah itu update. Nah, ini ya, perintahnya di sini yang paling penting itu di sini. Nah, ini. Yaitu perintah document text sama dengan ya ini perintah update-nya sebenarnya yang ini. Nah, ini perintah update ini. Yaitu update barang set nama PRG diganti dengan isinya sesuai dengan teks 2, satuan diisi dari box 1, harga itu diisi dari teks 3 dan stok itu teks 4. Ya ini ada where-nya. Mana yang diubah? Yang diubah adalah yang dimana kode barang itu yang di teks 1. Nah kalau untuk yang ubah ini syaratnya adalah berarti teks 1-nya harus isi
Di situ berarti kalau kita memilih di mana, memilih di data grid view. Nah, ini sini perintah untuk menampilkan di data grid view ini di sini ya. Ini berada di data grid view cell content ya. Nah, ini perintah pada nanti kita memilih data yang ada di data grid view 1, maka data itu akan tampil di teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4 gitu ya. Teks 1 itu adalah apa namanya, kode barang, teks 2 nama, combo box 1 adalah apa, satuan, teks 3 itu adalah harga, dan teks 4 itu stok. Ini ya. Jadi kalau seperti ini kalau kita lihat, kita jalankan ya. Kita klik di sini. Ya, ini kan tampil di sini. Nah, klik di sini. Nah, ini yang berubah. Agak refreshnya kurang. Ini. Ini ya. Ini adalah di apa namanya, coding program yang ini tadi. Nah, ya. Sehingga setelah tampil di sini kan nanti baru kita bisa ubah. Ya kan, biskuit mau diganti apa atau harganya mau diganti gitu ya. Yang tidak bisa diubah adalah kode tidak bisa diubah, karena nanti kalau bisa dirubah nanti kan sama dengan yang lain ya. Nanti kodenya ubah jadi update ya. Oke, kita coba tidak rubah yang ini ya, yang roti ini misalkan kita ganti roti keju ya, ini harganya jadi 20.000. Nah ini ya, stoknya 10, kita ubah di sini ya. Klik ya, data sukses diubah ya, ini akan berubah menjadi apa, keju ya, ini kan pertama, ini yang kedua ada roti keju dan ini. Ini ya kira-kira untuk ubahnya. Baik, lanjut yang terakhir adalah tombol hapus seperti kemarin ya, seperti perintahnya mirip seperti yang diakses kemarin, hanya seperti ini ya. Ini perintahnya nih, str convert open dan seterusnya ini ya. Nah ini delete ya, perintah yang penting di sini, delete from barang where kdbrg, yang dihapus itu yang sesuai dengan kode BRG-nya itu sama dengan teks 1 ya. Makanya untuk menghapus itu harus dipilih dulu mana data yang harus dihapus gitu ya. Ya, kemudian kalau berhasil maka data susah dihapus, tapi kalau gagal nanti data gagal dihapus. Ini saya tampilkan. Ini lah kira-kira. Coba kita lihat, jalankan. Ya. Ya, kita pilih mana yang dihapus itu kan. Karena nanti menghapusnya berdasarkan ini, kode yang dipilih ini. Dan yang dipilih. Misalkan keju ini yang kodenya 2 kita hapus. Nah, ini data susah dihapus. Nah, ini hilang. Kalau di sini coba kita lihat, hilang hasilnya. Nah, hilang. Gitu ya. Ini dia menghapus. Oke, gitu kira-kira. Mudah kan? Kemudian keluarnya ya tinggal dikasih N ya. N itu dari N. Nah, N ini biasa selesai. Nanti jalankan itu selesai, keluar selesai. Itu kira-kira. Oke. Nah, nanti silahkan dicoba. Ini tak saya upload materinya, nanti silahkan dicoba, dan nanti hasilnya Anda hasilnya adalah dikumpulkan ya, bikin project baru boleh, bikin project baru, kemudian nanti buat ini dengan catatan ya, jangan lupa harus diinstal dulu aplikasi ini, MySQL connector ini, Navigate ini untuk membuat aplikasi ya. Kemudian untuk SAM-nya juga di sebenarnya tidak boleh pakai Navigate juga boleh. Nah kalau langsung menggunakan ini nih, menggunakan localhost di sini juga bisa, localhost php myadmin ya di sini nih. Nah ini localhost php myadmin nih. Ini ya. Lewat ini juga bisa sebenarnya. Membuat database, manage dari sini juga bisa. Silahkan dari sini juga boleh. Nah, ini sudah isi kan tadi. Ini struktur, mau ganti struktur misalkan. Ini dari sini
sini juga bisa. Ini sudah isi tadi biskuit, tadi isinya. Strukturnya mau dirubah, tinggal pilih struktur. Nah, ini strukturnya sama kan tadi. Nambah tabel baru lagi, tinggal di apa namanya, di database di sini. Kemudian tambahkan create tabel di sini ya, nama tabelnya apa, kemudian di create itu. Nama apa, kemudian di create. Itu. Gitu ya. Tapi kalau saya sarankan ben enak lebih ini dari ini. Ya, kita kasih seri ini tambah tabel, tinggal tambah tabel lagi, klik kanan tabel, begitu selesai. Ya seperti tadi gitu. Ini sama. Silakan nanti yang enak yang mana, apakah menggunakan software bantu navigate ini atau langsung di ini lewat browser yang melakukan host di sini. Yang penting Anda harus install ini ya, yang SAM dan MySQL konektornya diinstal. Ini tambahan kalau ingin kita mau mengakses MySQL itu dengan software bantu navigate. Itu ya. Baik, itu kira-kira nanti silahkan dicoba yang ini tadi sehingga aksesnya jadinya seperti ini. Silahkan dicoba. Baik, itu ya, silahkan dicoba nanti setelah nanti kalau sudah dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.